الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المؤمنين والمؤمنات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahmakumullah. Dalam hidup ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, tujuan hidup diantaranya adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tujuan utama di antara bentuk ibadah yang kita jalani sekarang adalah puasa. Kunci kemenangan seseorang terletak pada ibadahnya, dan kunci utama ibadah terletak pada kesabarannya. Karena berapa banyak orang-orang yang kepingin melakukan ibadah yang terbaik, namun ternyata nggak dibarengi dengan sabar, sehingga akhirnya ibadahnya berakhir dengan capek dan letih, bukan berakhir dengan kebahagiaan. Berapa banyak di antara kita yang kepingin ibadah itu mendatangkan kebahagiaan dalam hidup, ternyata justru sebaliknya ibadah tambah sengsara, karena kita nggak bisa sabar dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang-orang menganggap bahwa ibadah ini adalah beban hidup, bukan sebagai solusi. Padahal Allah jadikan ibadah itu sebagai tujuan kita diciptakan. Nah, ketika orang bersabar, bahkan dikatakan oleh para ulama, sabar itu bukan cuma sekedar ngadepin musibah. Sabar itu dalam beribadah dan juga dalam menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Orang bisa menjauhi maksiat, kuncinya di sabar. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika orang sabar, bahkan dikatakan pemenang paling besar dalam menghadapi ketaatannya kepada Allah adalah mereka yang sabar dalam menjalankan hidupnya. Makanya pertanyaannya, kapan sabar itu bisa datang? Yang pertama, kita tahu sabar itu adalah anugerah. Tapi kita juga harus tahu, sabar itu datang setelah usaha. Usaha berdoa minta sama Allah supaya dikasih sabar. Karena kita sendiri tidak bisa menciptakan sabar itu. Berapa banyak kita nahan sesuatu berakhir dengan sakit hati. Dan sabar itu nggak ada yang berakhir dengan sakit. Sabar itu nggak ada yang berakhir dengan keluhan. Tapi sabar berakhir dengan kebahagiaan. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan, wa may yasta'fif yu'iffahu Allah wa may yastaghni yughnihi Allah wa may yatasabbar yusabbirahu Allah. Dikatakan, barang siapa yang berusaha menjaga dirinya dari perkara yang haram, niscaya Allah akan menjaganya dia dari perkara yang haram. Artinya, untuk dapetin itu Allah nyuruh kita ikhtiar dulu dengan berusaha sambil minta. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, barang siapa yang merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan, niscaya Allah akan menjadikan dirinya kaya. Kebayang? Dan barang siapa yang berusaha sabar, niscaya Allah akan memberikan kesabaran kepada dirinya. Berusaha sabar ini kita menghadapi semua sambil berharap kepada Allah Azza wa Jalla pertolongan. Makanya
Di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca terus kita mengatakan apa? Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami minta tolong. Minta tolong dalam segala sesuatu. Sehingga Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Pertolongan yang terbaik yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah yaitu hidayah. Yang dimana di dalamnya meliputi kesabaran yang kita butuhkan setiap saat. Yang kedua, ingat sabar itu hadiah yang terbaik yang Allah kasih ke hamba-Nya. Hadiah terbaik. Sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, wa ma'utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar. Kata Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari, seorang itu tidak pernah diberikan hadiah yang lebih baik dan yang lebih luas daripada kesabaran. Sekarang, ketika Allah kasih mereka sabar dan menikmati apa yang sedang mereka jalani, maka mereka merasa yang mereka jalankan adalah anugerah dari Allah, bukan beban hidup. Ini prinsipnya. Padahal sering kita mengatakan, kenapa engkau diciptakan? Jawaban kita tujuannya buat ibadah. Tapi masih banyak orang yang ngerasa ibadahnya sebagai merupakan beban. Seakan-akan kalau kita belum ibadah, kayaknya masih ada yang ganjel. Dan itu seakan-akan hidup di kita lewat biasa aja. Padahal ketika urusan kita sama Allah, kita ngerasa ada yang ganjel, maka Allah juga akan bersikap sama yang kepada kita. Ingat, mudah dan susahnya hidup tergantung sikap kita sama Allah. Kalau sikap kita sama Allah, merasa kita butuh sama Allah, maka Allah akan mudah hidup kita. Namun ketika kita mulai bersikap merasa beban urusan kita sama Allah, Allah akan buat beban hidup kita. Ini prinsip yang jangan pernah dihilangi. Artinya yang membuat susah adalah diri kita sendiri. Yang berikutnya, orang itu disebut sabar secara benar ketika mereka menghadapi urusannya tanpa ngeluh sama manusia dan merasa berat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya tentang masalah sabar ini. Ketika seseorang mendapatkan masalah, yaitu kena wabah, kemudian fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban. Kena wabah dia, kemudian dia tinggal di tempatnya dengan keadaan sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi? Ya'lam annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu. Dan dia yakin apa yang menimpa dirinya dari masalah hidupnya semua sudah ditakdirkan sama Allah. Bapak Ibu, kita ini ngadepin musibah suka ngerasa berat. Kunci biar nggak ngerasa berat caranya gampang. Ingat bahwa musibah yang kena ke kita sudah ditulis sama Allah 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Apapun sebabnya, Allah membuat akibat setiap yang terjadi semua sudah ditulis 50.000 tahun supaya kita nggak ngerasa nyesel, supaya kita nggak ngerasa berat dalam menghadapi takdir Allah Azza wa Jalla. Ketika kita pegang prinsip itu, maka kita mulai ingat, oh iya, Allah kepingin saya baik. Oh iya, Allah kepingin saya mudah. Maka semua musibah apapun itu akan terasa ringan. Ini yang terjadi. Kemudian Allah akan memberikan dia pahala syahid ketika dia merasa bahwa semua adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Sambil dia berharap kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian bersabar. Yang keempat, orang disebut sabar kalau dia cepat kembali kepada Allah pas pukulan pertama. Dengar langsung balik sama Allah dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun itu. Nabi SAW mengatakan Ibna Adam in sabarta wahtasabta inda sadamatil ula lam arda laka thawaban dunal jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, kata Allah, wahai anak Adam,
Kalau engkau bersabar mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, ketika pukulan pertama engkau kena musibah, aku nggak akan pernah ridho bagimu kecuali surga. Nggak akan pernah ridho. Kenapa? Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadisnya, ada seorang hamba yang anaknya diambil. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikatnya, qabattum walada abdi, apakah engkau mengambil anak hambaku? Maka kata dia mengatakan, qala na'am. Malaikat mengatakan, iya ya Allah, aku ambil anaknya dia. Qabattum thamarata fuadihi, Allah tanya sama malaikatnya lagi, engkau ambil buah hatinya? Maka kemudian malaikat mengatakan, na'am, iya aku ambil. Kemudian Allah tanya kepada malaikatnya dengan mengatakan, madza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku? Kemudian malaikat mengatakan, hamidaka wastarja, dia memujimu ya Allah sambil kembali kepadamu, memuji dengan mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Nabi SAW ketika melihat sesuatu yang menyenangkan, Rasulullah tetap mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi ketika melihat sesuatu enggak menyenangkan, Rasulullah juga mengatakan alhamdulillah juga. Alhamdulillahi ala kulli hal. Kemudian setelah itu kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika seseorang hamba mengatakan itu, maka kemudian Allah memerintahkan kepada malaikatnya di saat itu juga dengan mengatakan ubnu li abdi baitan fil jannah, bangunkan untuk hambaku rumah di surga, wasammuhu baital hamdi, kasih nama rumah buat hambaku tadi disebut dengan rumah pujian, karena ketika mereka menghadapi masalah mereka memuji Allah dan kembali kepada Allah saja. Artinya masalah kita bisa jadi anugerah hidup kita yang begitu nikmat ketika kita sadar dan cepat balik sama Allah, serta tidak mengeluh kepada manusia, karena Allah nggak pernah dolim sama hambanya. Sedolim-dolimnya kita sama Allah, Allah tetap balas kita dengan kebaikan. Kalau Allah balas semua dosa kita, nggak ada satupun di antara kita yang hidup sekarang. Tapi Allah balas dengan kebaikan supaya hambanya sadar bahwa yang paling cinta sama dia adalah Allah SWT. Kemudian yang terakhir, ketika seseorang bersabar, maka Allah akan semakin memuliakan dia. Orang yang sabar itu gak bakal hina. Kadang-kadang orang kena masalah sama orang lain, kemudian dia mengatakan harga diri harus dibela. Wallahi Rasulullah gak pernah membela harga dirinya. Rasulullah marah ketika Islam diinjak, tapi Rasulullah gak pernah membela harga dirinya. Itu sifatnya Nabi SAW. Artinya ketika seseorang menghadapi kezaliman dari orang lain dan mereka bersabar kembali kepada Allah, Allah jadikan mereka tambah mulia, bukan tambah hina. Karena kemuliaan dan kehinaan hanya ada di tangan Allah, bukan di tangan manusia bagaimana bersikap. Sebesar apapun seseorang menjadikan dirinya terlihat terhormat, ketika Allah ingin menghinakan, tetap dia akan terhina. Tapi seremeh apapun seseorang melihat orang lain, ketika Allah ingin memuliakan dia, tetap dia akan menjadi orang yang paling mulia. Sebagaimana Uwais Al-Qarni menjadi mulia karena Allah muliakan. Padahal awalnya dia orang yang gak pernah dipandang sama sekali. Allah yang memuliakan dan Allah yang menjatuhkan. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "Walau dhalama 'abdun madlamah sabara 'alaiha illa zadahullah azza wa jalla izzah." Tidaklah seseorang hamba didolimi dengan kedoliman oleh orang lain, kemudian dia bersabar, kecuali Allah tambahin dia kemuliaan. Inilah bagaimana kunci kebahagiaan hidup. Jalani semua, minta sama Allah kesabaran. Ada analogi yang tersebar di masyarakat dan banyak kekeliruan. Mereka mengatakan, kalau saya minta sabar, nanti Allah bakal ngasih saya musibah. Salah besar.
kita minta nggak minta musibah tetap datang. Justru kita minta sabar adalah solusi dalam setiap kita jalani hidup. Kita bisa taat sama Allah karena sabar. Kita bisa jauh dari maksiat karena sabar. Dan kita bisa menghadapi takdir Allah karena sabar. Jangan pernah kita minta supaya dijauhkan dari masalah. Karena masalah itu gak akan pernah berhenti. Tapi mintalah untuk bisa menghadapi permasalahan dengan apa yang Allah ridhoi. Karena itulah yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati diri kita dan keluarga kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita, puasa kita, qiyamul lail kita, dan Allah menjadikan kita istiqomah di atasnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri kesempatan bertanya. Oh iya, moga. Terus saya awali terkait dengan ketika ditimpa musibah, Rasulullah sudah mengajarkan dengan doa Allahumma ajurni fi musibati wa fi khair minha ya. Khair minha ya. Jadi kaitannya dengan tadi hamdalah dan doa untuk memohon pengganti yang lebih baik, dan hal ini bagaimana? Oke. Yang pertama, ketika seseorang kena musibah memang ada doanya. Yang tadi nggak saya singgung. Tapi toh orang kalau nggak berdoa dia kembali kepada Allah itu merupakan sebuah hal yang besar. Doa ini untuk memotivasi seorang hamba bahwa dia harus yakin Allah pasti kasih pengganti. Karena Allah yang paling ngerti mana yang baik, mana yang enggak. Kita nggak tahu takdir kita ke depan apa. Berapa banyak orang-orang yang kemudian ketika berharap sesuatu dan dia tidak mendapatkannya mereka kecewa. Padahal belum tentu harapan setiap orang itu akan berakhir dengan baik. Betul apa enggak? Maka Rasulullah SAW mengajarkan ketika kena musibah, maka dia berdoa apa? Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, kasih pahala di musibahku. Kita berharap sisi akhirat. Bentuknya apa? Pahala. Dan ingat, pahala itu datengin kebahagiaan dunia akhirat. Kalau orang berpikir pahala itu hanya berakhir di akhirat, salah besar. Justru dari pahala itu kita bisa bahagia dunia kita. Dan bisa mudah di akhirat kita. Kemudian, wakhluf li khairan minha. Dan kasih pengganti yang jauh lebih baik darinya. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan, ketika Ummu Salamah kehilangan suaminya, dia ingat doa ini, kemudian dia langsung ucapkan pas kena musibah di mana suaminya meninggal dunia. Apa yang terjadi? Ketika Ummu Salamah dalam posisi setelah selesai idahnya, Rasulullah SAW datang ke dia dan dilamar langsung. Allah kabulkan doanya dia dengan langsung dilamar oleh orang yang terbaik, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini jangan pernah lupa doa itu. Hubungannya sama muji Allah apa? Orang yang bisa doa kayak gini adalah orang yang dikasih hidayah sama Allah Azza wa Jalla. Makanya ingat, musibah itu bukan penderitaan, tetapi musibah adalah anugerah. Makanya Allah nyuruh kita memuji Allah. Rasulullah SAW dalam hadisnya kata Rasulullah SAW, ya, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta sama suatu kaum, Allah akan uji mereka. Berarti musibah tanda apa? Tanda cintanya Allah sama kita. Justru Bapak Ibu, jangan pernah bangga kalau kena musibah masih kecil-kecil. Karena musibah adalah tanda gambaran setiap iman seseorang. Kalau musibah kita masih kecil, berarti iman kita masih tipis. Kalau musibah kita mulai gede-gede, berarti iman kita mulai tebal. Ini yang terjadi. Jangan lihat musibah dari luar, tapi lihat musibah dari dalam. Ketika kita
kembali kepada Allah dari dalam, maka kita akan mengatakan Allah itu maha baik. Namun ketika kita mulai berpikir kenapa kok kena gini, kenapa kok kena gitu, maka kita mulai merasa berat. Karena kita tidak disuruh mikirin bagaimana musibah itu, tapi kita disuruh kembali kepada yang ngasih. Jelas? Mudah-mudahan ini motivasi buat kita semuanya. Nggak ada pertanyaan lagi? Ada? Yang lain? Ada pertanyaan, ada Ustaz Syarif Umar Baswedan. Terima kasih. Ini ada pilihan itu ya. Jadi kalau kita terkena satu cobaan atau satu musibah itu kita lebih baik sabar, memang itu lebih baik. Tapi ada juga dari beberapa kita mungkin tahu sendiri seperti kejadian di Palestina di Gaza. Itu banyak yang bilang kenapa nggak hijrah aja, begitu saja. Jadi ada dua pilihan, mungkin bisa sabar menerima musibah tadi seperti orang-orang di Gaza. Ada lagi yang hijrah aja lebih baik daripada meninggal di situ, dan bagaimana? Ya, sebenarnya gini, bukan daripada meninggal di situ. Kondisinya gini, ketika seseorang di suatu tempat yang mereka kena permasalahan bertubi-tubi, ya, sehingga menyulitkan mereka buat melakukan ibadah sama Allah. Pilihannya apa? Netep atau pindah? Yang mana? Hah? Pindah untuk mudah ibadah. Paham? Karena inti tujuan kita diciptakan ngapain? Ibadah. Kasusnya sama sebenarnya. Kita contoh di negara bukan mayoritas muslim. Paham? Kemudian ternyata di situ kita ditekan, diintimidasi. Tetap kita hidup di situ, tapi buat ibadah setengah mati. Maka kondisinya netep atau ibadah? Apa netep atau pindah? Pindah. Artinya Islam mengajarkan kita yaitu kalau di tempat itu susah, maka pindah itu lebih baik. Sebagaimana Rasulullah SAW, coba Mekah ketika ada Ka'bah, jadi tempat terbaik gak? Betul enggak? Tapi Rasulullah disiksa dan para sahabatnya. Padahal tempat terbaik loh, rumah pertama yang Allah letakkan di atas muka bumi. Sekarang Palestina sama Mekah, mana yang lebih mulia? Jelas. Sepakat kan? Oke. Kemudian tiba-tiba Rasulullah ditekan di situ habis-habisan, para sahabat disiksa habis-habisan di situ. Ya. Maka Allah perintahkan kemana? Hijrah. Sahih. Itu yang dimaksud. Tujuan hijrah untuk beribadah kepada Allah jauh lebih baik dan lebih mudah. Walaupun setelah mereka hijrah, akhirnya Allah kasih solusi nggak? Mereka diberikan kemuliaan dan kekuatan yang jauh lebih besar. Allah kasih ganti. Akhirnya Mekah pun bisa ditaklukkan. Paham ya? Sama kasusnya. Kasus di mana Rasulullah SAW di Mekah dan kasus di mana mereka di Palestina. Sama, Palestina betul. Tanah yang tempat yang Allah muliakan di mana ada Masjidil Aqsa, kiblat pertama. Dan Ka'bah adalah kiblat kedua. Dengan kasus yang sama. Mereka pindah bukan berarti kalah. Rasulullah pindah bukan berarti kalah. Tapi Allah menyiapkan kondisi di mana mereka akan menguasai habis. Dan itu sudah termaktub dalam hadis Nabi SAW. Betul? Iya. Ini prinsipnya. Makanya orang kadang-kadang banyak salah sangka. Orang mempertahankan tanah kok diusir. Bukan. Rasulullah SAW mempertahankan berada Mekah. Bahkan sampai ketika Rasulullah sudah hijrah di Madinah, setiap datang orang dari Mekah, Rasulullah tanya, gimana kabar Mekah? Saking cintanya Rasulullah sama Mekah. Terus tanya gimana kondisi Mekah. Terus saking rindunya Nabi SAW terhadap Mekah. Tapi Allah tetap memerintahkan Nabi untuk hijrah ke Madinah. Makanya ketika Madinah merupakan tempat wabah di saat itu, Rasulullah SAW berdoa. Apa doanya? Allahumma habib ilainal Madinah kama hubbuna Makkah au asyad. Ya Allah, jadikanlah kami cinta terhadap kota Madinah sebagaimana cinta kami kepada kota Mekah atau lebih.
Akhirnya Allah pindahkan wabah dari Madinah ke tempat yang lainnya. Subhanallah. Ini yang terjadi. Dan ini bagaimana Islam menjadikan intinya tempat yang mudah kita buat taat sama Allah. Karena bumi Allah ini luas. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Cukup insyaallah. Ya. Oke. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.